Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Bapak di YouTube channel Media Pembelajaran Online Mata Pelajaran Sosiologi untuk kelas 12. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Jika minggu lalu kita sudah membahas pengertian dan faktor penyebab, pendorong, dan penghambat perubahan sosial, kali ini kita akan membahas teori-teori perubahan sosial. Simak baik-baik. Yang pertama adalah teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi, menurut teori siklus ini, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu terjadi berulang-ulang. Apa yang terjadi di masa-masa silam, maka kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh misalkan tren atau gaya berbusana masyarakat atau gaya rambut masyarakat yang notabene-nya memang dulu pernah ada, kemudian muncul kembali di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua ada teori perkembangan. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Jadi menurut perubahan perkembangan ini atau teori perkembangan, perubahan sosial terjadi berkembang mengikuti garis lurus ya. Artinya dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, perubahan itu akan semakin maju, akan semakin kompleks atau banyak mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup lebih maju. Contoh misalkan perkembangan teknologi yang kian lama kian maju dan berkembang pesat, terutama di negara-negara maju. Selanjutnya ada teori gerakan sosial. Berdasarkan teori ini, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Contoh misalkan reformasi. Reformasi ini salah satu bentuk perubahan menurut teori gerakan sosial, di mana banyak masyarakat kemudian membentuk sebuah kelompok, membentuk sebuah organisasi untuk bisa menciptakan suatu perubahan. Kemudian reformasi ini juga mengakibatkan perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan. Dari sistem pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir ada teori modernisasi, melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri barat. Memang saat ini kita hidup di era modernisasi, dan semakin lama hidup di masyarakat itu semakin modern, cenderung ke barat-baratan atau western. Kita sebagai bangsa Indonesia yang menganut adat ketimuran memang harus bisa memfilterisasi atau menyaring budaya-budaya barat yang modern yang baik untuk kita. Ya, contoh misalkan teknologi yang datang dari luar itu merupakan budaya barat yang baik untuk kita. Namun ada juga budaya barat yang tidak baik untuk kita. Contoh misalkan pergaulan bebas, memakai narkoba, minum minuman keras, itu adalah budaya-budaya barat yang tidak baik untuk masyarakat Indonesia. Itulah teori-teori perubahan sosial. Tugas kalian adalah tolong kalian merangkum atau mencatat materi teori-teori perubahan sosial ini, kemudian difoto lalu dikirimkan ke portal Dik. Ya, sekalian juga dengan tugas-tugas yang minggu lalu, karena tugas yang minggu lalu itu terhapus di portal Dik karena ada problem atau masalah ya. Jadi tolong tugas kalian hari ini mencatat materi
teori tentang perubahan sosial dan kemudian difoto bersamaan juga dengan catatan yang minggu lalu, pengertian perubahan sosial dan faktor penyebab, pendorong dan penghambat perubahan sosial. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.